Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori ekonomi makro klasik. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Teori ekonomi makro klasik adalah pandangan ekonomi yang menentukan peran pasar bebas dalam mengatur kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Dikembangkan pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Lalu ada asumsi dasar. Yang pertama, ada pasar bersifat kompetitif dan fleksibel. Semua pasar, barang, tenaga kerja, dan juga modal itu bersifat bebas dan kompetitif. Harga, upah, dan tingkat bunga dapat menyesuaikan secara fleksibel terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Karena itu, pasar uang selalu cenderung menuju keseimbangan alami. Lalu yang kedua ada hukum Say yang berlaku, yaitu yang pertama, supply creates its own demand. Setiap proses produksi akan menciptakan pendapatan yang cukup untuk membeli seluruh output yang dihasilkan. Artinya, tidak akan terjadi kelebihan produksi atau overproduction dalam jangka panjang. Lalu, ada yang ketiga, full employment atau kesempatan kerja penuh, yaitu ekonomi selalu berada pada atau mendekati tingkat kesempatan kerja penuh. Jika terjadi pengangguran, maka upah akan turun hingga pasar tenaga kerja kembali seimbang. Yang keempat, uang bersifat netral. Perubahan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi harga dan upah nominal, bukan output real atau tenaga kerja. Dengan kata lain, uang tidak berpengaruh terhadap variabel real ekonomi. Yang kelima, rasionalitas individu. Setiap individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Interaksi individu-individu rasional inilah yang menciptakan keseimbangan pasar secara otomatis. Lalu, selanjutnya, mengenai mekanisme pasar dan keseimbangan. Yang pertama, mekanisme pasar. Menurut pandangan klasik, pasar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara otomatis. Keseimbangan tercapai melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar barang, tenaga kerja, dan juga uang. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah karena pasar akan menentukan titik keseimbangannya sendiri. Dan yang terakhir, harga, upah, dan suku bunga bersifat fleksibel, akan menyesuaikan setiap kali terjadi keterseimbangan. Lalu yang kedua, pasar tenaga kerja, yaitu penawaran tenaga kerja berasal dari individu yang ingin bekerja. Sedangkan pemerintah tenaga kerja berasal dari perusahaan. Jika terjadi pengangguran, yaitu kelebihan tenaga kerja, upah akan turun. Penurunan upah mendorong perusahaan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Akhirnya, pasar tenaga kerja kembali ke keseimbangan atau full employment. Jadi, pengangguran dianggap bersifat sementara. Lalu, yang ketiga, pasar barang dan jasa. Menurut hukum Say, setiap produksi akan menciptakan pendapatan untuk membeli seluruh output tersebut. Maka dari itu, overproduksi jangka panjang tidak mungkin terjadi. Jika terjadi penurunan permintaan, harga akan turun, meningkatkan konsumsi, pasar kembali seimbang. Dan yang keempat, pasar uang dan investasi. Tingkat bunga menjadi mekanisme penyeimbangan antara tabungan dan investasi. Jika tabungan meningkat, bunga turun, investasi naik, keseimbangan tercapai kembali. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekurangan permintaan agreed. Yang kelima, keseimbangan umum. Dalam teori klasik, seluruh pasar seperti barang, tenaga kerja, dan uang saling menyesuaikan secara simultan. Perubahan di satu pasar akan mempengaruhi pasar lainnya hingga tercapai keseimbangan total. Hasil akhirnya adalah perekonomian berada pada tingkat output potensial atau full employment output. Lalu ada mengenai pandangan terhadap pemerintah.
Pandangan-pandangan terhadap pemerintah, yang pertama, prinsip utama, yaitu teori ekonomi klasik sangat menekankan prinsip laissez-faire, yang berarti biarkan saja atau bebaskan pasar bekerja sendiri. Artinya, pemerintah tidak perlu campur tangan secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Pasar dianggap memiliki mekanisme penyesuaian alami yang mampu mengatur produksi, harga, dan tenaga kerja secara efisien. Dan kedua, peran pemerintah yang masih diakui. Meskipun menolak investasi aktif, kaum klasik tidak sepenuhnya meniadakan peran pemerintah. Peran pemerintah tetap diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan hak milik pribadi. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Dan yang terakhir, melindungi negara dari ancaman luar atau pertahanan. Lalu yang ketiga, tujuan utama yaitu agar perekonomian dapat berjalan secara alami dan efisien. Pemerintah cukup menjadi penjaga malam. Aturan dasar ekonomi berjalan tanpa ikut menentukan arah pasar. Lalu ada kritik teori ekonomi modern klasik. Yang pertama, terlalu optimis terhadap mekanisme pasar. Kaum klasik beranggapan bahwa pasar selalu efisien dan tidak menyesuaikan diri secara otomatis menuju keseimbangan. Dua, hukum Say tidak selalu berlaku, yaitu menyatakan bahwa supply creates its own demand. Tetapi hal ini tidak terbukti dalam. Selanjutnya, perdagangan internasional, keterbatasan yang diadaptasi, dan yang terakhir pandangan modern. Lalu yang terakhir ada di kesimpulan. Teori ekonomi makro klasik memberikan dasar kuat bagi pemahaman tentang bagaimana pasar bekerja secara alami. Walau tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi modern yang kompleks, prinsip-prinsip seperti mekanisme pasar bebas, efisiensi, dan rasionalitas individu tetap menjadi pilar penting dalam teori dan kebijakan ekonomi hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.